Ya, baik. Perkenalkan nama saya Sifanya Krista Jeremia dengan NIM 2021-7002. Di sini saya akan menjelaskan tentang KBD 2. Pertama-tama kita masuk ke nomor yang pertama, yaitu bagaimana struktur anatomi dan histologi tulang panjang. Pertama-tama kita harus mengetahui struktur tulang panjang itu seperti apa. Struktur tulang panjang memiliki dua daerah utama, yaitu diafisis dan epifisis. Di mana diafisis itu adalah batang rongga tubular yang membentang antara ujung proksimal dan distal tulang. Di dalam diafisis adalah rongga meduler yang diisi dengan susun tulang kuning jika pada orang dewasa. Dinding luar diafisis yaitu korteks atau tulang kortikal, yaitu terdiri dari apa saja, terdiri dari tulang padat dan keras, suatu bentuk jaringan tulang. Bagian yang lebih luas di setiap ujung tulang disebut epifisis, yang diisi secara internal dengan tulang kenyal. Jenis lain dari jaringan tulang. Sumsum tulang merah yang mengisi ruang di antara tulang spons dan juga beberapa tulang panjang Setiap epifisis bertemu dengan diafisis, contohnya seperti ini. Tempat perpanjangan tulang pada tulang itu ketika tulang berhenti tumbuh pada sekitar usia dewasa awal, yaitu 18 sampai 21 tahun. Lempeng epifisis menjadi garis epifisis yang terlihat pada gambar seperti di sini. Ya, mungkin kalau di sini kita lihat ada tulang femur yang menghubung, terus di sini ada yang nama pisai almanes yang menghubungkan antara femur dan juga tibia dan fibula. Ya, mungkin ini untuk gambar lebih jelasnya. Di sini ada femur, terus di sini ada patella, ada juga epicondylus medialis, terus ada juga namanya meniscus medialis, lalu ada juga tibia dan juga fibula. Oke, ya mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini adalah tulang femur dan di bawahnya ini adalah tibialis atau tibia, dan juga ada yang namanya fibula atau fibularis. Oke. Ya, di dalam struktur anatominya tidak terdapat hanya tulang saja, tetapi ada juga saraf-saraf atau vena yang menempel pada femur dan juga tibia. Terus struktur pada patella juga ada yang dinamakan basis patellae, terus ada facies anterior, terus ada yang dinamakan juga dengan apex patella. Oke. Nah, jika dilihat pada struktur anatomi kaki, di sini ada yang namanya hallux, terus ada digitus secundus, ada juga digitus terius, digitus quartus, dan juga digitus minimus. Selain itu juga ada yang dinamakan dengan phalanx, caput oasis, terus ada basis oasis, terus ada os cuneiforme mediale, terus ada os naviculari, terus ada os caputali, terus ada os talus, os cuboideum, os calcaneus, dan juga ada os cuneiforme laterale. Oke, next slide. Ya, jika dilihat di sini ada apex. Di sini disebutkan ada tulang panjang, yaitu pada di fibula, yaitu ada yang dinamakan fascies apicularis capitis fibulae, caput fibulae, column fibulae, vista medialis, dan juga ada yang dinamakan dengan corpus fibulae. Oke, next slide. Ya, pada column femoris, pada tulang femur ada yang dinamakan dengan column femoris, terus ada yang bagian penghubungnya yaitu caput femoris, terus ada trochanter major, trochanter minor yang lebih kecil daripada trochanter major, terus ada yang namanya corpus femoris,
epicondylus lateralis dan juga epicondylus medialis. Ya, untuk histologi tulang panjang. Ya, pada histologi tulang panjang ini mungkin lebih tepatnya kita bisa bilang proses osifikasi endokronal. Tulang mula-mula dibentuk sebagai model tulang rawan hialin embrionik. Seiring dengan pertumbuhan tulang, model tulang rawan digantikan oleh tulang. Proses osifikasi endokronal dapat diikuti dengan mengamati bagian atas gambar dan berlanjut ke arah bawah. Seperti ini ya, dari sini turun ke bawah. Pada bagian atas tulang rawan hialin dikelilingi oleh jaringan ikat perikondrium. Ya, seperti ini jaringan ikat perikondrium. Memperlihatkan bahwa kondosit di lakuna yang tersebar secara tunggal atau dalam kelompok kecil. Di bawah bagian ini terdapat zona proliferasi kondosit atau zona proliferationis. Tempat kondosit membelah dan tersusun dalam kolom vertikal. Kondosit dalam lakuna bertambah ukurannya di zona hipertrofi kondrosit atau zona hipertropika akibat pembengkakan inti dan sitoplasma. Kondosit yang mengalami hipertrofi kemudian berdegenerasi membentuk lempeng tipis matriks tulang rawan terklarifikasi. Seperti ini ya. Seperti ini yang terklarifikasi. Lalu dilanjutkan, terdapat juga zona osifikasi atau zona ossifikationis. Tempat material tulang diendapkan di lempeng matriks tulang rawan terklarifikasi. Terus ada yang namanya sinusoid darah atau kapiler yang menginvasi tulang rawan yang terklarifikasi seperti ini lakuna dan tulang rawan terklarifikasi atau dinamakan dengan cartilago eacliftata. Mengalami erosi dan terbentuklah rongga sumsum tulang merah atau medula osseum rubra. Jaringan ikat di sekitar tulang baru yang terbentuk disebut periosteum. Seperti ini jaringan tulang yang terbentuk disebut dengan periosteum. Lalu setelah dari periosteum itu di sini disebut zona ossifikasi. Dalam gambar ini tulang berwarna merah tua, sel osteoprogenitor dari periosteum dalam. Terus berdiferensiasi menjadi osteoblas, mengendapkan osteoid tulang di sekitar sisa lempeng tulang rawan dan membentuk ke arah tulang periosteum. Pembentukan tulang periosteum baru setara dengan pembentukan tulang endokronal baru. Kerah tulang meningkat, ketebalan dan kepadatannya juga seiring dengan pertumbuhan tulang. Bagian paling tebal dari kerah tulang. Setelah masuk di situ, lanjut lagi kita masukkan ke osifikasi endokronal, pembentukan pusat osifikasi sekunder atau epifisis dan lempeng epifisis di tulang panjang atau tulang dedikasi potongan longitudinal, ulasan hematoksilin dan eosin dengan pembesaran lemah. Kita lihatnya dengan pembesaran lemah.
Ya, pertama-tama di sini ada pembuluh darah, dapat kita lihat di sini ada satu pembuluh darah, terus ada dua lipatan sinovial. Di sini terjadi lipatan, ada juga yang dinamakan dengan rongga sinovial, terus ada juga yang dinamakan dengan tulang rawan sendi, pusat osifikasi sekunder, tempat terjadinya pusat osifikasi, terus ada lagi yang dinamakan dengan zona proliferasi kondrosit, terus ada zona hipertrofi kondrosit dan juga klarifikasi tulang rawan, terus ada juga yang dinamakan spikulum tulang rawan dan setelah itu akan jadi tulang. Oke, tadi untuk nomor 1 dan 2, sekarang kita lanjut ke nomor 3, bagaimana kinesiologi dan biomekanika normal tungkai dan lutut. Oke, pertama kita harus mengetahui pengertian kinesiologi dan juga biomekanika. Pertama, kinesiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak, secara khusus mempelajari gerakan saat individu melakukan aktivitas fisik. Kinesiologi meliputi 3 aspek keilmuan, yakni fisiologi, biomekanika, dan juga anatomi. Yang ketiga, biomekanika gerak sebagai cabang penting dari biomekanik, mempelajari koordinasi tulang, otot, ligamen, dan juga tendon dalam berbagai gerakan manusia. Ya, ini untuk kinesiologi dan juga biomekanika normal pada tungkai dan lutut, yaitu ada berjalan, berlari, naik tangga, dan duduk adalah gerakan yang sangat sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan fungsi utama sendi lutut, antara lain menopang berat badan, meredakan hentakan tumit, dan bantu ayunan tungkai bawah. Misalnya, jika ada yang berjalan, bisa dilihat pada stance ini, untuk kecepatan atau swingnya itu 35% dan stance-nya itu ada 65%. Oke, next slide. Ini jika pada saat manusia berlari dapat kita lihat stance-nya 40%, float-nya 15%, dan swing 30%. Nah, pada saat naik tangga stance-nya 62% dan swing-nya 38%. Pada saat duduk ke berdiri bisa kita lihat posisi anatominya seperti ini. Nah, untuk referensi yang dipakai adalah ini. Oke, next lagi untuk nomor 4. Mengapa timbul nyeri dan bagaimana mekanismenya? Pertama, kita harus mengerti apa itu nyeri. Nyeri terutama adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Timbulnya nyeri, pengalaman nyeri ditimbulkan oleh nosiseptor yang berespon terhadap stimulus merusak dan terdiri dari dua komponen. Persepsi nyeri disertai oleh respon emosional dan perilaku terhadapnya. Ketiga kategori reseptor nyeri adalah nosis reseptor mekanis, nosis reseptor suhu, dan nosis reseptor polimodal. Oke, kategori nyeri yaitu ada 3 tadi, nosiseptor mekanis yang berespon terhadap kerusakan mekanis, misalnya tersayat, terpukul, atau jubitan. Yang kedua ada nosiseptor suhu, berespon terhadap suhu ekstrim, terutama panas. Yang ketiga ada nosiseptor polimodal yang berespon sama kuat terhadap semua jenis rangsangan yang rusak, termasuk bahan kimia iritan yang dikeluarkan oleh jaringan yang cedera. Ya, untuk mekanisme terjadinya nyeri yaitu ada pertama misalnya patah tulang atau fraktur. Terjadi kerusakan di korteks pembuluh darah atau sumsum tulang dan jaringan lunak. Lalu terjadi pendarahan dan kerusakan tulang dan jaringan di sekitarnya. Menimbulkan hematoma, lalu menyebabkan dilatasi kapiler di otot, lalu meningkatkan tekanan kapiler, lalu setelah itu menstimulasi histamin pada otot yang iskemik. Setelah itu menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke interstitial, lalu menyebabkan terjadinya edema atau membukakan edema yang terbentuk akan menekan ujung saraf, lalu menyebabkan sindrom kompartemen atau nyeri.
Oke, ini referensi yang saya pakai untuk misi nomor 4. Next slide. Bagaimana mengenal tanda fraktur atau dislokasi dan mengapa perlu dibidai? Ya, tanda-tanda fraktur ada 10, yaitu pertama ada deformitas, pembengkakan memar, spasme otot, nyeri, ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal dan krepitasi, perubahan neurovaskular, dan juga shock. Ya, oke. Tanda faktor yang pertama, deformitas. Perubahan bentuk pada kaki atau suatu kondisi kelainan secara struktur anatomi, secara anatomi di mana struktur tulang berubah dari bentuk yang seharusnya. Yang kedua ada pembengkakan, misalnya edema dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Tanda-tanda frakturnya seperti ini, misalnya terjadi fraktur, akan terjadi edema juga seperti ini. Bisa kita lihat jika terjadi pada kaki maupun pada tangan ya. Ya, dimana pada gambar kaki ini terjadi deformitas dan pada gambar tangan ini terjadi edema. Oke. Yang ketiga ada terjadinya memar, terus ada juga terjadinya spasme otot. Memar terjadi karena ada pendarahan pada sukutan. Terus ada yang terjadi pada spasme otot. Spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur atau patah tulang. Oke, next slide lagi, terjadi nyeri dan ketegangan. Kenapa bisa terjadi nyeri? Karena neurologis masih baik. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur atau mengiringi patah tulang. Karena intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien atau pada masing-masing individu. Terus kenapa terjadi ketegangan itu? Mengapa bagian dari tanda fraktur? Karena ketegangan di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Oke, untuk kehilangan fungsi maupun gerakan abnormal dalam krepitasi, yaitu karena jika kehilangan fungsi karena nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi mungkin pada lengan misalnya, pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera sarafnya. Terus gerakan abnormal dan krepitasi, gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antar fragmen fraktur atau gesekan dari patah tulang. Terus ada perubahan neurovaskular dan juga shock. Jika terjadi perubahan neurovaskular itu adalah akibat dari gesekan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Dan jika terjadi shock, itu karena fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah sehingga pendarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan suatu shock. Terus ada yang dinamakan dengan tadi pembidaian. Pengertiannya yaitu suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan pada patah tulang saat ingin bidai. Terus tindakan imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk imobilisasi luka patah tulang dan fiksasi eksternal untuk mencegah bertambah parahnya suatu luka patah tulang, mengurangi nyeri dan mengurangi timbulnya kecacatan, lalu mengistirahatkan anggota badan yang cedera, dan juga mempercepat penyembuhan. Macam-macam bidai. Pertama ada bidai rigid, lalu ada bidai short, bisa dilihat pada gambar seperti samping ini. Lalu ada juga yang dinamakan dengan bidai traksi. Oke. Berikut referensi dari saya. Oke, kita next slide saja tanpa perlu berlama-lama. Pada nomor 7 ini pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk konfirmasi diagnosis ketidakmampuan menggerakkan tungkai kanan. Ya, jika pada kasus dapat kita lihat informasi seperti ini. Diketahui pada kasus yang pertama ditabrak dari arah belakang, terlempar dan tersungkur ke arah depan
lutut kanan membentur aspal, tungkainya tidak mampu digerakkan. Pertolongan pertama di RS adalah dipasang bidai di tungkai kanannya. Nah, pada pemeriksaan fisik, tungkai tidak dapat digerakkan, ada perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan terjadi krepitasi. Pada pemeriksaan radiologi, terjadi patah tulang di bagian distal femur. Ya, dapat kita lihat pada medial dan juga lateral, pada femur, tibia, dan fibula. Terjadi ada supracondylar region, terus ada condylus, dan juga ada epicondylus. Ini untuk struktur anatominya. Kita next. Nah, terjadi faktor hemodistal penyebabnya. Biasanya karena cedera tembak, terus pasien lansia dengan mekanisme energi rendah. Terus jika pada pasien muda, biasanya terjadi trauma energi tinggi. Pengaruh fraktur femordistal yaitu adalah kelainan bentuk tungkai, dislokasi lutut, meningkatkan cedera arteri popliteal. Biasanya di sini akan terjadi cedera arteri atau di sini. Arteri popliteal mengalami cedera. Oke, next slide. Pemeriksaan fraktur femur distal, yaitu untuk anamnesisnya ada dua, yaitu autoanamnesis dan juga aloanamnesis. Untuk pemeriksaan fisik ada LVM atau look, feel, move. Dan juga yang ketiga ada pemeriksaan radiologi. Pada anamnesis, yaitu kita harus melihat mekanisme cederanya seperti apa dan juga bagaimana atau pernahkah individu tersebut mengalami cedera atau fraktur sebelumnya. Oke, pada pemeriksaan fisik ada yang dinamakan dengan look atau memperhatikan penampakan cedera terbuka atau tertutup. Lalu ada feel atau dinamakan biasa palpasi, yaitu merasakan ekstremitas dari proksimal. Lalu yang terakhir ada move berupa pemeriksaan atau ROM atau biasanya disebut range of motion. Ya, pada pemeriksaan fraktur femur distalnya tadi terdapat juga pemeriksaan radiografi, yaitu dengan X-ray dan menggunakan metode rules of two, yaitu yang pertama ada two view, yaitu anterior, posterior, dan juga lateral. Terus ada two joint, yaitu dengan melihat dua sendi pada ekstremitas yang cedera. Lalu ada two limbs, yang membantu dalam mendiagnosa dan melihat anatomisnya. Lalu ada two occasion, yang terdeteksi setelah dibiarkan atau setelah dilihat dalam beberapa hari kemudian. Ini referensi yang dipakai untuk uji materi tadi. Next slide lagi. Lanjut ke nomor 8. Apa komplikasi yang terjadi pada cedera daerah lutut kanan? Ya, pada komplikasinya terjadi yang pertama nyeri sekunder akibat adanya perangkat keras, iritasi sacromedial sekunder diakibatkan jika skrup terlalu panjang dan bersentuhan dengan jaringan lunak medial. Terus ada yang kedua komplikasinya yaitu Valerion yang menyebabkan artritis pada kompartemen medial dan lateral. Lalu terjadi fiksasi fragmen distal, jadi ekstensi berlebihan atau fleksi juga dapat mengakibatkan oris. Terus ada juga infeksi yang dapat terjadi hingga 3-16% untuk fraktur tertutup. Oke, lanjut lagi. Fraktur femur distal merupakan cedera yang relatif umum, yang meliputi suprakondiral dan interkondiral. Fraktur femur distal tetap menjadi tantangan yang seperti sering komunitif, intraartikular, dan melibatkan tulang osteoporosis yang membuat fiksasi sulit dicapai. Fraktur femur distal merupakan insiden patah tulang yang terjadi dalam distribusi bimodal, yang mana seorang mengalami trauma setelah kecelakaan. Fraktur femur distal juga disebabkan oleh cedera kecelakaan, trauma, dan juga cedera terbuka atau cedera yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami cedera vaskular. Oke, salah satu penyebab lutut sakit adalah cedera pada lutut.
Bila lutut mengalami cedera, beberapa jaringan yang menyusun lutut seperti tulang rawan atau tulang dapat terganggu. Gangguan pada jaringan penyusun lutut akibat cedera bisa berupa yaitu ligamen atau jaringan antar tulang di sendi lutut terkilir, ligamen lutut robek, misalnya akibat cedera ligamen lutut anterior bursitis, terus terjadi tulang rawan robek, dislokasi tulang tempurung lutut, patah tulang tempurung lutut, tulang paha, ataupun tulang kering, sindrom nyeri patella femoral, dan juga pendarahan di sendi lutut atau biasanya disebut hematrosi. Oke, ini referensi yang dipakai. Next slide. Bagaimana pengolahan fraktur dan penggolongan fraktur dan apa yang mendasarinya? Yang pertama, definisi fraktur. Kerusakan struktur komunitas jaringan tulang. Fraktur dapat disebabkan akibat insiden trauma, stres repetitif, atau melemahnya tulang secara abnormal atau disebut fraktur patologis. Ya, klarifikasi fraktur terbagi menjadi 12, yaitu ada fraktur berdasarkan tempat, yaitu fraktur femur, fraktur humerus, tibia, dan juga clavicula, ulna, radius, cruris, dan yang lainnya juga banyak. Terus ada yang dua berdasarkan perluasan, terdapat dua bentuk fraktur, yaitu fraktur komplit dan juga fraktur inkomplit. Di mana fraktur komplit ini terjadi apabila seluruh tubuh tulang patah atau kontinuitas jaringan luas sehingga tulang terbagi dua bagian dan garis patahnya menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain sehingga mengenai seluruh korteks. Lalu ada fraktur tidak komplit atau inkomplit, di mana diskontinuitas jaringan tulang dengan garis pertahanan tidak menyeberang sehingga masih ada korteks yang utuh. Lanjut, ketiga berdasarkan bentuk garis patahan, yaitu pertama ada fraktur linier atau transversal, fraktur yang garis patahnya tegak lurus terhadap sumbu panjang. Terus ada fraktur oblik atau fraktur yang patahnya membentuk sudut tulang. Lalu ada fraktur spinal, fraktur yang menimbulkan sedikit kerusakan jaringan lunak. Fraktur green stick, fraktur yang tidak sempurna sering terjadi pada anak-anak karena korteks tulang dan periosteum belum tumbuh sempurna. Terus ada fraktur bentuk T atau Y, yaitu fraktur yang patahnya menyerupai huruf T atau Y. Terus ada fraktur kompresif atau fraktur yang terjadi ketika dua tulang menumbuk. Tulang ketiga yang berada di antaranya. Terus ada fraktur komunitif, fraktur di mana garis patah lebih dulu dari satu dan saling berhubungan. Terus ada fraktur segmental dan juga fraktur multiple. Ya, oke, kita lanjut. Jika berdasarkan tulang ada itu yaitu namanya fraktur simpel terdiri dari dua fragmen. Fraktur multiple atau kognitif yaitu biasanya terjadi remuk. Ada fraktur segmental terdiri dari lebih dari dua fragmen. Ya, jika dibedakan berdasarkan posisi fragmen, yaitu ada fraktur displaced atau tidak bergeser, garis patah lengkap tapi kedua fragmennya tidak bergeser dan periosteum masih utuh. Terus ada fraktur displaced, yaitu terjadi pergeseran fragmen tulang yang juga disebut lokasi fragmen. Lanjut lagi, berdasarkan hubungan fragmen tulang dan juga jaringan sekitar, itu ada fraktur tertutup, terbuka, dan fraktur komplikata. Dan juga yang terakhir ada fraktur patologis. Ya, jika dibedakan berdasarkan sifat frakturnya, ada luka yang ditimbulkan, yaitu ada fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka. Pada fraktur tertutup ada klasifikasi tersendiri yang berdasarkan keadaan jaringan lunak sekitarnya trauma, yaitu tingkat 0, fraktur bisa dengan sedikit atau tanpa cedera jaringan lunak sekitarnya. Tingkat 1, fraktur dengan abrasi dangkal atau memar kulit dalam dan jaringan subkutan.
Tingkat 2, fraktur yang lebih berat dengan kontusio jaringan lunak bagian dalam dan pembengkakan. Tingkat 3 yaitu cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sindroma kompartemen. Nah, fraktur terbuka apabila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan kulit. Grade 1 dengan luka bersih kurang dari 1 cm panjangnya kerusakan jaringan lunak minimal. Biasanya tipe frakturnya simple transverse dan fraktur oblik pendek. Kalau grade 2 luka lebar dari 1 cm panjangnya tanpa kerusakan jaringan lunak. Grade 3 sangat terkontaminasi dan mengalami kerusakan jaringan lunak yang ekstensif. Kerusakan meliputi otot, kulit, dan juga struktur neurovaskular. Grade 3 ini dibagi lagi ke dalam yang pertama 3A, 3B, dan 3C. Oke, next slide. Berdasarkan bentuk garis fraktur dan hubungan dengan mekanisme trauma. Yang 9 ada berdasarkan kedudukan tulangnya. Yang pertama tidak ada dislokasi, yang kedua adanya dislokasi yang ada pada aksim lotus longitudinal dan lotus cum contrafisnum. Ya, yang ke-10 ada berdasarkan posisi fraktur, yaitu misalnya satu batang tulang menjadi 3 bagian atau sepertiga proksimal, medial, ataupun distal. Ya, fraktur kelelahan atau fraktur akibat tekanan yang berulang-ulang paling sering terlihat pada tibia atau fibula atau metatarsal, terutama pada atlet, penari, dan juga rekrutan tentara. Lalu ada fraktur patologis atau fraktur yang diakibatkan karena proses patologis tulang. Fraktur dapat terjadi bahkan dengan tekanan normal jika tulang telah melemah oleh tumor atau jika terlalu rapuh atau penyakit paget. Oke, untuk selanjutnya nomor 10, pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis, yaitu pertama ada pemeriksaan penunjang fraktur, yaitu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan dengan diagnosis fraktur dan dislokasi tulang. Belakang adalah pemeriksaan laboratorium, X-ray, CT scan, dan MRI. Ya, pada pemeriksaan laboratorium yang diperlukan pada pasien dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang bertujuan untuk melihat adanya kerusakan organ akibat atau berkaitan dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang tersebut. Ya, pada radiografi atau X-ray, pemeriksaan radiografi polos dapat menjadi salah satu pilihan pemeriksaan karena tersedia banyak sarana kesehatan dan cost efektif. Hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan radiografi polos, ada identifikasi fraktur, estimasi pembendekan tulang, dan kelurusan garis spinal. Dapat dilihat pada radiografi atau X-ray ada bisa dilihat 2 sisi to view, 2 sendi to joints, 2 ekstremitas to limb, 2 jejas to injuries atau to abnormalities, 2 waktu atau to occasion, dan 2 pemeriksaan atau to examination. Ya, pada radiografi atau X-ray, dari foto sinar X dapat ditentukan tipe frakturnya, posisi pergeseran fragmen fraktur, keterlibatan fisis atau garis pertumbuhan, ekstensi garis fraktur ke dalam sendi, dan adanya patologi sebelum fraktur. Ya, jika pada CT scan digunakan untuk melihat adanya faktor tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh radiografi polos, kekurangan dari CT scan adalah harganya yang cukup mahal dan radiasi yang dipaparkan pada pasiennya. CT scan sangat dibutuhkan untuk mendeteksi fraktur yang ringan dan terselubung atau occult fraktur. CT scan sangat berguna untuk menggambarkan fraktur pada tulang yang berbentuk kompleks seperti tulang belakang, tulang wajah, bagian ujung tulang panjang, dan tulang pelvis. Karena pada pemeriksaan sinar X, gambaran yang diperoleh terdapat superimposisi tulang sehingga menyulitkan deteksi fraktur. Lanjut lagi ada MRI atau magnetic resonance imaging.
Magnetic resonance imaging atau MRI ini digunakan untuk membedakan antara fraktur yang disebabkan oleh keganasan serta melihat kelainan neurologis yang terjadi secara sekunder akibat dari kompresi nerve spinal cord. Oke, MRI sangat sensitif untuk mendeteksi edema sumsum tulang yang terjadi di sekitar garis fraktur, sehingga dapat mendeteksi fraktur yang terjadi pada trabekula tanpa fraktur kortikal, seperti pada kasus fraktur samar atau okul, atau pada fraktur stresnya. Lalu lanjut lagi, ada ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi untuk memperlihatkan garis fraktur dan hematoma pada anak apabila dibandingkan dengan MRI, sensitivitas dan spesifitas USG untuk mendiagnosis fraktur adalah 100% dan 65%. Ya, jika itu yang tadi ada fraktur, ada pemeriksaan USG, selanjutnya ada pemeriksaan densitas tulang. Pemeriksaan densitas tulang dilakukan pada pasien tanpa trauma dan fraktur kompresi tulang belakang secara spontan. Lalu ada yang dinamakan dengan pemeriksaan scintigraphy tulang, yaitu dapat dipakai untuk mendeteksi fraktur yang terselubung pada fotosinar X. Pemeriksaan ini sangat sensitif, tapi tidak spesifik. Scintigraphy yang normal berarti tidak ada fraktur, sedangkan hasil yang positif mengarah ke beragam kemungkinan seperti fraktur, infeksi, tumor, atau kelainan sendi. Ya, ini referensi yang saya pakai untuk mengisi materi tadi. Next slide, yaitu selanjutnya nomor 11, apa yang mendasari pemeriksaan penunjang tersebut. Dasar pemeriksaan penunjang yaitu ada anamnesis juga pemeriksaan fisik. Anamnesisnya Tuan P berusia 21 tahun mengalami kecelakaan. Keluhan utamanya sakit pada area lutut kanan. Keluhan penyertanya tidak mampu menggerakkan tungkainya. Riwayat pekerjaannya yaitu karyawan. Pada pemeriksaan fisik, inspeksinya yaitu tungkai tidak dapat digerakkan, tampak perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan juga terjadi krepitasi. Hasil pemeriksaan penunjang. Pada pasien T dilakukan pemeriksaan penunjang menggunakan pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan adanya patah tulang pada bagian distal dan juga pada bagian distal femur. Oke, ini referensinya. Next slide, nomor 12. Apa yang mendasari pasien tersebut harus dirujuk? Kenapa pasien tersebut harus dirujuk? Karena hasil pemeriksaan penunjangnya. Penegakan diagnosisnya yaitu pemeriksaan penunjang hasil keluar. Setelah hasil keluar, jika tidak bisa ditangani oleh dokter primer harus memberikan rujukan ke dokter spesialis. Oke, kaitannya dengan kasus pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang atau radiologi dan ditemukan adanya patah tulang bagian distal femur, selanjutnya pasien dirujuk oleh dokter untuk dilakukan tindakan medis lanjutan yaitu operasi atau pembedahan. Oke, lanjut ke nomor 13. Apa dasar tata laksana fraktur atau dislokasi pada daerah lutut kanan? Poin yang akan dijelaskan itu pengertian tata laksananya, fraktur dan dislokasi. Yang kedua, tata laksana seperti apa, dan yang ketiga kaitannya dengan kasus. Oke, pengertiannya tata laksana jika menurut KBPI yaitu cara mengurus atau menjalankan dan sebagainya. Fraktur adalah patah tulang yang disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Yang ketiga ada dislokasi, pindahnya permukaan sentuh tulang yang menusuk sendi. Tujuan penata laksanaan fraktur ini yaitu yang pertama mengurangi nyeri, mendapatkan atau mempertahankan posisi yang optimal, mengizinkan dan membantu proses penyatuan tulang, dan mengembalikan fungsi yang optimal. Tata laksananya seperti apa? Yaitu pertama ada prinsip yang menangani fraktur adalah mengembalikan posisi pertahanan ke posisi semula dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan pada tulang. Yang pertama ada survei primer meliputi ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang kedua ada survei sekundari, yaitu dapat dilihat pada riwayat AMPLE, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiografi, irigasi luka,
yaitu dengan memberi salin dan menyelimuti luka fraktur dengan gas steril lembab, atau juga bisa diberikan betadine pada gas. Terus ada pemberian analgesik, pemberian antibiotik, misalnya generasi pertama cephalosporin atau cephalotin 1-2 gram dibagi dosis 3-4 kali sehari dapat digunakan untuk fraktur tipe 1 atau Gustilo. Terus ada yang aminoglycosid atau antibiotik untuk gram negatif seperti gentamicin 120 mg dosis 2 kali sehari. Terus ada juga yang ketiga yaitu diberikan metronidazole 500 mg dosis 2 kali sehari dapat ditambahkan untuk mengatasi luka kuman anaerob. Yang ketiga ada mencegah cedera iskemia atau reperkusi. Yang keempat menghilangkan dan tidak sumber potensial kontaminasi. Yang kelima imobilisasi bagi ekstremitas yang dicurigai mengalami fraktur. Ya, misalnya pada gambar ini dilakukan pembidaian yaitu traction splint. Penata laksana medisnya yaitu dan mendiagnosis, lalu terjadinya reduksi, terus ada yang dinamakan retensi imobilisasi fraktur, dan yang keempat ada rehabilitasi. Kaitannya dengan kasus yaitu di rumah sakit Panji segera diberikan pertolongan dan dipasang bidai pada tungkai kanannya. Yang kedua, Panji, seorang karyawan laki-laki berusia 21 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarainya ditabrak sebuah truk dari arah belakang. Ia terlempar ke arah depan dan tersungkur sehingga luka-lukanya membentur aspal. Ia tampak kesakitan sekali dan tidak mampu menggerakkan tungkainya. Selanjutnya Panji dipersiapkan untuk beberapa pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang di bagian femur. Ya, referensi yang saya pakai seperti ini. Lanjut lagi ke nomor 14, bagaimana mekanisme proses penyembuhan fraktur. Proses penyembuhan fraktur yang pertama ada hematoma, yang kedua terjadi inflamasi, yang ketiga ada kalus, dan yang keempat terjadi consolidation, dan yang kelima ada remodeling tulang. Oke, referensi yang saya pakai untuk nomor 14 seperti ini. Next slide. Lanjut ke nomor 15. Faktor-faktor apa saja yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur? Yang pertama ada faktor lokal dan juga faktor sistemik. Ya, faktor lokal dapat kita lihat karakteristik frakturnya, gerakan yang berlebihan atau kerusakan yang luas dalam jaringan lunak yang terjebak dalam ujung fraktur dapat menyebabkan penundaan atau non-union. Terus terjadi inflamasi atau infeksi yang dapat menyebabkan penyembuhan yang buruk dan tertunda atau non-union. Terus ada pasokan darah, berkurangnya suplai darah ke lokasi fraktur dapat menyebabkan penundaan dan juga union juga. Oke, next slide. Pada usia lanjut, misalnya kegemukan, anemia, kondisi endokrin, diabetes mellitus, penyakit paratiroid, dan juga menopause. Lalu selanjutnya ada pemberian steroid, malnutrisi, merokok. Ini yang terjadi pada faktor sistemik. Lanjut beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendorong atau merangsang penyembuhan pada tulang. Yang pertama yaitu ada suplemen makanan, kalsium, protein, vitamin C, dan D. Lalu ada stimulator tulang yang bisa berupa listrik, elektromagnetik, dan juga ultrasound. Lalu ada yang dinamakan cangkok tulang untuk metode penyembuhan patah tulang. Nah, jika pada kasus hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang bagian femorisal, fraktur femorisal terjadi karena adanya friksi tulang, maka harus segera atau secepatnya dilakukan penanganan di rumah sakit. Setelah diberikan pertolongan, dipasang bidai pada tungkai kanannya. Pilihan ini karena adanya pendarahan pada perbedaan pada bentuk tungkai, bengkak, dan juga kreptasi fraktur. Cukup diperbaiki melalui reduksi imunisasi dan rehabilitasi mata harus, sehingga pasien tersebut harus dirujuk agar dilakukan pembedahan atau cangkok tulang. Next slide, referensi yang dipakai untuk
materi yang tadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya pakai untuk menyusun materi divisi 2. Terima kasih.